Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang, Prodi Akuntansi. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai intangible asset atau aset tidak berwujud. Next. Tim member kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Diah Ayu Eksita, dan dua rekan teman saya, yaitu Asrita Augusta Rifki dan Johanna Chandrakasih Silalahi. Next. Yang pertama, mari kita mengenal apa itu aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Aset non-moneter sendiri didefinisikan sebagai aset yang akan diterima dalam bentuk kas, yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Aset-aset tersebut dapat diidentifikasi ketika dapat dipisahkan atau ketika timbul dari kontrak atau hak hukum lainnya. Contohnya bisa kita lihat di gambar di samping, adalah contoh beberapa dari aset-aset tidak berwujud. Terdapat beberapa klasifikasi aset tak berwujud. Di antaranya yang pertama adalah hak paten. Hak paten adalah hak eksklusif seorang penemu untuk menciptakan selama jangka waktu tertentu, baik untuk melakukan satu penemuan di bidang teknis maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Yang kedua ada copyright. Copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menjual, mengelola, atau menerbitkan ciptaan. Hak cipta dapat diperdagangkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kontrak yang berlaku. Yang ketiga adalah franchise. Franchise atau waralaba adalah jenis lisensi yang memberi akses kepada penerima tentang pengetahuan bisnis, proses, barang dagang, milik pemilik waralaba atau franchiser. Franchise biasanya diperoleh dengan membayar biaya awal dan tahunan. Yang keempat ada goodwill. Goodwill adalah atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan bagi perusahaan. Di antaranya seperti manajemen yang baik, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terlatih, produk yang berkualitas, dan hubungan yang harmonis dengan karyawan. Goodwill biasanya terjadi ketika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain. Yang kelima adalah merek dagang. Merek dagang adalah hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. Merek dagang berisi tentang desain, logo, simbol, atau representasi yang mewakili perusahaan tertentu yang dapat menawarkan harga jual yang tinggi untuk satu produk. Merek memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan jarang diamortisasi. Yang kelima adalah leasehold atau hak sewa. Leasehold adalah hak untuk memperoleh dari suatu barang tertentu, seperti sewa usaha, sewa gedung, dan sewa mesin, yang biasanya memakan waktu tertentu dan diaktakan oleh notaris. Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap, artinya hak sewa memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dari kepemilikan hak sewa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun buku. Materi selanjutnya yaitu pengakuan awal aset tak berwujud. Selanjutnya yaitu kriteria pengakuan aset tak berwujud yang terdiri dari dua, yaitu memenuhi definisi aset tak berwujud, dan yang kedua yaitu memenuhi kriteria pengakuan. Next. Terdapat beberapa kemungkinan cara perolehan aset tak berwujud, yaitu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu perolehan terpisah, yang kedua yaitu akuisisi sebagai bagian dari bisnis, yang ketiga yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah, yang keempat yaitu pertukaran aset, dan yang kelima yaitu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Next. Perolehan terpisah, yang terdiri dari dua, yaitu harga pembelian, dan yang kedua yaitu biaya yang secara langsung dapat diatribusikan dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Next. Yang selanjutnya yaitu akuisisi sebagai kombinasi bisnis. Terdapat penentuan nilai wajar dalam kombinasi bisnis yang terdiri dari dua, yaitu jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasar adalah dasar pengukuran terbaiknya. Nah, yang kedua yaitu aset tak berwujud yang tidak mempunyai pasar aktif, maka biaya perolehan ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan pada transaksi pada normal yang pada tanggal akuisisinya. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu akuisisi dengan hibah pemerintah. Pemerintah tersendiri dapat memindahkan atau mengalokasikan aset yang berwujud seperti hak untuk mendarat di bandara udara, hak beroperasi pada stasiun televisi atau radio, hak impor atau hak untuk mengakses sumber-sumber lainnya kepada entitas tertentu. Next. Di bagian akuisisi dengan hibah pemerintah ini terdapat entitas yang memperoleh aset yang berwujud dengan hibah pemerintah mempunyai pilihan untuk pengakuan aset yang berwujud, yaitu yang pertama, mengakui sebesar nilai wajar, yang kedua, mengakui aset yang berwujud dan hibah dengan nilai nominal ditambah dengan segala pengeluaran. Next. Selanjutnya ada pertukaran aset. Perolehan aset tak berwujud adalah melalui pertukaran aset non-moneter atau sekelompok aset moneter. Kombinasi dari aset moneter dan aset non-moneter pada pertukaran aset tetap, biaya perolehan dari hasil aset tak terwujud yang diperoleh dari pertukaran adalah diukur pada nilai wajar. Next. Jika aset diperoleh tidak diukur dengan nilai wajar, maka
biaya perolehan aset tak terwujud diukur sesuai dengan jumlah tercatat dari aset yang dilepaskan. Entitas perlu dipertimbangkan sejauh mana arus kas ke masa depan diharapkan berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Yang pertama itu ada konfigurasi dari arus kas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas aset yang tertukar. Nilai spesifik entitas dari bagian operasinya yang dipengaruhi entitas oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran. Next. Berikutnya ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill hanya diakui sebagai akibat dari kombinasi bisnis. Terdapat beberapa kriteria pengakuan spesifik yang harus dipenuhi seluruhnya agar biaya pengembangan dapat dikapitalisasi berikut. Yang pertama itu ada kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud sehingga hasil tersebut dapat digunakan atau dijual, serta kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tidak berwujud selama pengembangannya. Berikutnya ada nilai untuk menyelesaikan aset tak berwujud dan menggunakan atau menjualnya, dengan kemampuan untuk menggunakan atau menjual aset tak terwujud tersebut. Berikutnya ada tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan aset tak berwujud dan juga menggunakan atau menjual aset tersebut. Next. Aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain. Kondisi ini menggunakan nilai wajar untuk mengukur harga perolehan aset yang diperoleh. Namun, jika transaksi tersebut tidak mempunyai substansi komersial atau nilai wajar, maka tidak dapat diukur secara andal dan harga perolehan diukur berdasarkan nilai tercatat aset yang diserahkan. Yang pertama itu ada biaya pengembangan situs web. Situs web yang timbul dari pengembangan diakui sebagai aset tak berwujud jika situs web entitas akan dapat menghasilkan manfaat ekonomi masa depan. Misalnya ketika situs web mampu menghasilkan pendapatan, termasuk pendapatan langsung dari pesanan pelanggan. Yang kedua itu ada pengeluaran setelah perolehan. Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan untuk aset tak berwujud sulit untuk dijustifikasi. Jarang sekali pengeluaran setelah perolehan untuk aset tak berwujud diakui sebagai aset pengeluaran. Setelah perolehan harus diakui sebagai beban pada saat terjadinya, kecuali apabila kemungkinan besar biaya tersebut memungkinkan aset untuk menghasilkan manfaat. Next. Selanjutnya, bagaimana kita mengukur aset tidak berwujud setelah diperoleh? PSAK 19 memperbolehkan dua dasar pengukuran aset tak berwujud, yaitu model biaya perolehan dan model revaluasi. Kedua model ini sama dengan yang disyaratkan dalam PSAK 16 aset tetap. Yang pertama, biaya model perolehan. Setelah pengakuan awal, aset tidak berwujud harus dicatat atas dasar biaya perolehan dikurang dengan amortisasi dan rugi karena penurunan nilai apabila ada. Yang kedua, model revaluasian. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi, dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi, penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Pada model revaluasi, setelah pengakuan awal, maka entitas harus menentukan masa manfaat aset tak berwujud yang dibedakan menjadi masa manfaat terbatas dan tidak terbatas. Dalam penentuan tersebut, semua faktor yang relevan harus dipertimbangkan, diantaranya yang pertama, harapan manfaat bagi entitas, yang kedua, tipe siklus hidup produk bagi aset dan informasi umum, yang ketiga, jenis teknis, teknologi, komersial, atau jenis lain dari keuangan. Setelah menentukan masa manfaat aset tak berwujud, yang pertama kita mengenali apa masa manfaat terbatas. IAS 38 serta PSAK 19 menjelaskan bahwa jumlah bentuk aset tak berwujud dengan umur manfaat ekonomis dibatasi dan dialokasikan secara sistematis selama umur manfaat. Amortisasi dapat dilakukan saat aset tersedia untuk digunakan. Yang kedua, masa manfaat tidak terbatas. IAS 38 serta PSAK 19 menyatakan bahwa aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak dapat diamortisasi. Selanjutnya yaitu penghentian pengakuan. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya jika satu, dalam proses pelepasan, yang kedua yaitu kondisi ketika tidak dapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Next. Penyajian aset tak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, aset tak berwujud termasuk dalam aset tak lancar. Dalam laporan laba rugi komprehensif, penyajian beban amortisasi dan kerugian dari penurunan nilai sebagian dari laba operasi berkelanjutan. Next. Berikut ialah contoh penyajian laporan posisi keuangan atau neraca. Konsolidasi
PT Unilever Indonesia Tbk dan anak perusahaan 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010. Berikut contohnya. Next. Selanjutnya ada pengungkapan aset tak berwujud dan akun terkait. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Yang pertama itu ada masa manfaat tidak terbatas atau terbatas. Kedua itu ada metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga itu ada jumlah tercatat bruto dalam akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang terakhir itu ada unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif, yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Next. Suatu entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap kelas aset tak berwujud. Dipisahkan antara aset berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lainnya. Pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan yang pertama itu ada penambahan secara terpisah mengindikasikan aset tak berwujud dari pengembangan internal. Yang kedua itu ada aset digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual atau termasuk ke dalam kelompok aset lepasan dan dikelompokkan sebagai aset untuk dijual. Yang ketiga itu ada peningkatan atau penurunan selama periode yang berasal dari revaluasi sesuai dari pengakuan kerugian penurunan nilai atau pembalikan dalam pendapatan komprehensif yang sesuai dengan penurunan nilai aset. Next. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.